Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Tak lupa juga selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut, tabi'ahum, kepada kita semua serta kepada seluruh umat sehingga yaumul kiamah kelak. Yang terhormat kepada Ibu Hani Hidayati SPD MPD, pidato kali ini membahas tentang Islam, HAM, dan demokrasi. Perkenalkan, nama saya Mariska Arumsari, NIM 2023311013. Istilah HAM sangat populer dalam konteks wacana peradaban modern. Berbagai bidang kehidupan dan aktivitas di dalamnya senantiasa dikaitkan dengan permasalahan penegakan hak-hak sejati yang dimiliki oleh setiap manusia itu. Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Penciptanya. Hak-hak yang bersifat kodrati atau hak asasi yang dimiliki oleh manusia telah dideklarasikan oleh ajaran Islam jauh sebelum masyarakat Barat. Melalui berbagai ayat Al-Quran, misalnya manusia tidak dibedakan berdasarkan warna kulitnya, ras, tingkat sosialnya. Kedatangan Islam di muka bumi oleh Nabi Muhammad SAW untuk membawa rahmat bagi makhluk seisi bumi termasuk di dalamnya manusia. Manusia tidak hanya menjadikan objek namun menjadikan subjek bagi penciptanya, keselamatannya dan kedamaian. Maka penghargaan tertinggi pada manusia dan kemanusiaan menjadi perhatian yang paling utama dan prinsip di dalam Islam. Manusia harus mengerti terlebih dahulu hak-hak dasar yang melekat pada dirinya seperti kebebasan, persamaan, perlindungan, dan sebagainya. Hak-hak tersebut bukan merupakan pemberian seseorang atau negara, tapi anugerah dari Allah yang sudah dibawanya sejak lahir ke dalam dunia. Perspektif Islam tentang HAM. 1. HAM sebagai tuntutan fitrah manusia. Setiap perbuatan perbaikan manusia oleh sesama manusia sendiri mempunyai nilai kebaikan dan keluhuran kosmis atau menjangkau batas-batas jagat raya, menyimpan kebenaran dan kebaikan universal, suatu nilai yang berdimensi kesemestaan seluruh alam. Manusia memikul beban serta tanggung jawab sebagai individu di hadapan Tuhan yang kelak, tanpa kemungkinan untuk mendeklarasikannya kepada yang lain. Yang kedua adalah perimbangan antara hak-hak individu dan masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara hak-hak individu. Di dalam Islam tidak dikenal adanya kepemilikan mutlak pada manusia. Di dalam syariat Islam, apabila hak Allah, maka yang dimaksud adalah hak masyarakat atau hak umum. Allah adalah yang sesungguhnya terhadap alam semesta, termasuk apa yang dimiliki manusia itu sendiri. Yang pertama adalah hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Berilah berita gembira kepada hambaku yang mendengarkan perkataanku lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Dalam Quran surat Al-Zumar ayat 39. Bahwa setiap orang yang berhak menyampaikannya pendapatnya kepada orang lain, mengingatkan kepada kebenaran, kebijakan, serta mencegah kemungkaran itu. Yang kedua adalah hak kebebasan, memilih agama atau tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam
atau sesungguhnya tidak jelas dari yang benar dari jalan yang salah. Karena barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada bahul tali yang amat kuat yang tidak akan putus dari Allah. Maha pendengar lagi maha mengetahui. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 bahwa masalah menganut suatu agama atau kepercayaan sepenuhnya diserahkan kepada manusia itu sendiri untuk memilihnya. Di dalam Islam kita hanya diperintahkan untuk mendakwah. Jadi prinsip demokrasi pada dasarnya adalah upaya bersama-sama untuk memperbaiki kehidupan. Karena itulah Islam dikatakan sebagai agama atau agama inovasi. Untuk itu Islam selalu menghendaki demokrasi yang merupakan salah satu ciri atau jati diri Islam sebagai agama hukum. HAM dan demokrasi adalah tiga konsep yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikarenakan salah satu syarat utama terwujudnya demokrasi ialah adanya penegakan hukum, dan perlindungan HAM atau demokrasi akan rapuh apabila HAM setiap masyarakat tidak terpenuhi. Sedangkan pemenuhan dan perlindungan HAM dapat terwujud apabila hukum ditegakkan. Sebelumnya saya akhiri pidato ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kalimat atau tutur kata yang kurang berkenan serta kurang layak didengar. Sekian dari saya dan saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.